Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan keempat dari Praktikum Fisika Komputasi. Kali ini kita akan membahas tentang masalah syarat awal atau dalam bahasa internasionalnya Initial Value Problem. Nah, dalam materi kali ini kita akan membahas tentang metode Euler untuk menyelesaikan masalah syarat awal dan membahas kode Fortran 90 untuk program masalah syarat awal. Untuk yang pertama-tama, kita akan membahas tentang metode Euler. Ditinjau suatu masalah fisika yang diwakili oleh persamaan diferensial order pertama sebagai berikut, yaitu dy per dx sama dengan fxy. Hingga dy per dx merupakan fungsi dari fxy dengan y x0 sama dengan y0. Artinya, saat nilai x0, maka y-nya adalah y0. Atau nilai awal. Saat nilai awal diberikan berupa x0, maka y-nya akan menjadi y0. Atau dalam bentuk diferensialnya d per dx saat x sama dengan x0 sama dengan f x0 y0. Nah, tentu saja kalau kalian sudah sedikit mempelajari tentang kalkulus atau apa ya, sudah mengetahui tentang garis Steinen, maka bentuk dy dx itu juga merupakan bentuk delta y per delta x sama dengan y dikurang y0, x dikurang x0 sama dengan fx0 y0. Atau bentuk formulasi ini kita bisa modifikasi menjadi sebagai berikut ini. Y sama dengan Y0 ditambah Fx0 Y0 X dikurang X0. Atau dalam bentuk lainnya, kita bisa mengubahnya menjadi bentuk umum yang lebih umum berupa YI plus 1 sama dengan YI plus HFI dengan H sama dengan XI plus 1 dikurang XI. Itulah gambaran sederhana dari metode Euler. Lalu bagaimana kita menggunakannya pada pembelajaran fisika? Kali ini kita akan mencoba contoh permasalahan dalam fisika berupa pegas, gerak osilasi pegas. Ditinjau suatu pegas dengan konstanta K yang di ujungnya terdapat partikel bermassa M. Ketika pegas diregangkan dan dilepaskan lagi, maka partikel akan menjalani gerak osilasi yang diberikan oleh persamaan gaya A sama dengan F per M berdasarkan hukum 2 Newton. Sama dengan F-nya adalah min Kx per M. Fungsi A bisa berbentuk dv per dt, fungsi v terhadap t, yaitu sama dengan min Kx per M. Artinya, min Kx per M ini sudah memenuhi bentuk metode Euler, bentuk umum dari ini. Sehingga kita bisa membuatnya menjadi seperti ini dengan cara ini. VI plus 1 sama dengan VI ditambah H min KXI per M. Nah, ternyata V itu juga merupakan bentuk diferensial order pertama, yaitu dx per dt. Dan ini memenuhi, lagi-lagi memenuhi bentuk metode Euler ini, dy per dx sama dengan fxc. Sehingga, kita bisa mengubahnya ke bentuk x i plus 1 sama dengan xi plus h vi. Artinya, ketika kita mengetahui nilai dari vt, kita juga akan mengetahui nilai xt-nya. Atau ketika kita mengetahui nilai kecepatannya, kita akan mengetahui nilai posisinya terhadap waktu. Sekarang kita akan mencobanya ke bahasa pemrograman kita atau apa ya namanya? Kita akan mencoba menjalankan ini dengan bantuan komputasi. Pertama-tama silahkan dibuka terminal atau konsol dari distro Linux masing-masing. Oh, maaf, ini saya udah di Yep, silahkan bentuk folder pertemuan 3. Kita akan masuk ke pertemuan 3. Oh, maaf ya, pertemuan 3 di sini maksudnya adalah ya, kita sudah pertemuan keempat, tapi folder praktikumnya adalah folder praktikum yang ketiga. Karena yang pertama itu tentang titik nol, yang kedua itu tentang integrasi numerik, yang ketiga ini tentang masalah syarat awal ini tadi. Ya, ini tambahan aja supaya tidak terlalu bingung ya. Saya juga tiba-tiba agak bingung, tapi nggak masalah. Pertemuan 3, kita akan mencoba membuka dari programnya. Silahkan nanti diketikkan sampai benar, tidak ada masalah.
Ya, inilah kode programnya yang sudah dibentuk. Bisa dilihat ya, kita sudah memasukin nilai awal X0 dan V0 sebagai initial value problem atau sebagai syarat awal dari fungsi itu gitu. Nah, salah syarat awal itu artinya eh, kita membutuhkan nilai awal masukan untuk menjalankan fungsi itu. Kurang lebih seperti itu. Baik, kalau saya anggap saya sudah mengetikkannya, maka kita akan mencoba menjalankannya dengan key fortran masyaallah.f90 min o masyaallah. Nah, artinya ini setelah compiling tidak ada error ya kalau sudah langsung begini. Maka kita akan running. Nah, inilah data yang kita butuhkan. Kita bisa lihat ini data terhadap waktu. Ini kolom paling kiri ini data terhadap waktu. Lalu selanjutnya ini terhadap X, ini terhadap V. Dan yang ini merupakan E atau tenaga total. Nah, sekarang mungkin kita akan bingung ya, dari sini memang kita bisa melihat apa, gitu kan. Maksudnya ya secara intuitif kalau mungkin kalian sudah cukup lihai atau mahir dalam melihat data, maka sebetulnya ini sudah terlihat bentuk osilasi dari pegas. Dan jika belum, nah inilah salah satu triknya, yaitu kita akan membuat ini menjadi txt. Pilihannya ada dua, antara kalian ngeblok seperti ini, atau dengan cara yang cukup mudah, yaitu dari kode running tadi, kita ubah ke .txt. Nah, ini artinya kalau kita cek, nah, kita sudah membuat suatu berkas bernama masyawal.txt. Sekarang, kita akan menjalankannya di Gnuplot untuk melihat apakah ini sudah sesuai atau belum. Nah, di sini PWD-nya masih C user as a dokumen ya. Kita pindahkan ke CD. Ya, kita sudah pindah directory untuk Gnuplot-nya. Sekarang kita akan ngeplot upload data.txt yang sudah kita peroleh barusan sesuai bentuk yang ada pada buku panduan di halaman 80. Upload. Nah, kalau diperhatikan gambar ini ternyata cukup mirip dengan yang ada di buku panduan praktikum pada halaman 80. Grafik XT, VT, dan E hasil metode Euler saat H sama dengan 0,1. Jadi kita bisa lihat ya, ternyata oh benar. Sebenarnya secara intuitif dikatakan ada gerak osilasi sinus dan osilasi kosinus. Hanya saja kita lihat bahwa tenaganya ternyata tidak ajek atau tidak terlihat tetap. Padahal secara teori harusnya bentuk tenaga ini bersifat ajek atau bersifat tetap, konstan. Artinya penggunaan H sama dengan 0,1 itu bisa dikatakan belum teliti, tapi setidaknya kita mendapatkan tujuan kita berupa gerak osilasi sinus dan kosinus ini gitu. Nah, tugas kalian kemungkinan besar adalah terletak pada ini, yaitu kemungkinan fungsi-fungsi yang lain, fungsi osilasi yang lain
maupun membuat bagaimana ini bisa jadi lebih teliti. Apa yang kira-kira perlu dirubah atau bagaimana yang terjadi saat misalnya nilai-nilai variabel tertentunya kita rubah. Soalnya mungkin apakah nilai awalnya kita rubah atau hanya kita buat lebih teliti atau T T0-nya mungkin bukan dari 0 dan segala macam jenisnya. Dan itu akan diberikan berdasarkan instruksi lebih lanjut nantinya. Ya, mungkin sekian dari saya. Terima kasih.